Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kali ini tim edukasi akan mempersiapkan yaitu ujian tahap 1 P3K. Gunakanlah kata kunci dalam 30 soal ini. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti ujian P3K. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa cek link tryout di deskripsi video. Oke, langsung saja mohon dukungan dengan cara like, subscribe, share jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk pada soal 1. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. B. Beragam dan terpadu. E. Terpusat dan terkontrol. Oke, kita perhatikan kata kuncinya di sini yaitu prinsip pengembangan kurikulum yang mana berkompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Oke, di sini perlu kita ketahui dalam pembahasan prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip umum itu sifatnya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedangkan yang kedua, prinsip khususnya yaitu tujuan pendidikan itu sendiri, pemilihan proses pembelajaran, pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Di sini tadi kata kuncinya yaitu prinsip pengembangan kurikulum untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Maka jawabannya adalah D, beragam dan terpadu. Nomor 2, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu literasi. B. Teknologi sebagai alat pengembang produk. C. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dan pembelajaran. D. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. E. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. Kata kuncinya adalah teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3 bagian fungsi utama. Ya, kita perhatikan pembahasan di sini. 3 fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu bagi pengguna dalam pembelajaran. Yang kedua sebagai ilmu pengetahuan atau bagian dari disiplin ilmu. Yang ketiga sebagai bahan pembelajaran. Maka karena di sini kecuali sudah jelas jawabannya adalah B, teknologi sebagai alat pengembang produk. 3. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap sensorik, C. Tahap operasional konkret, D. Juga tahap operasional konkret, E. Tahap praoperasional. Kita ketahui bahwa kata kuncinya adalah belum dapat berpikir, yaitu abstrak di dalam perkembangan anak tersebut. Maka di sini yaitu pada pembahasan tahap praoperasional itu merupakan anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Maka jawabannya adalah E, tahap praoperasional. 4. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami paling optimal adalah dengan cara A. Guru menggunakan pertanyaan terarah,
maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. B. Guru mewawancarai tiap siswa tentang penguasaan materi yang telah diberikan. C. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. D. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. E. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. Kata kuncinya di sini adalah merefleksikan pengalaman belajar secara optimal. Maka jawabannya adalah A. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. 5. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. B. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. E. Proses mencari nilai dari masing-masing peserta didik guna laporan. Kata kuncinya adalah penilaian. Apa yang dimaksud dengan penilaian? Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Maka jawabannya adalah B. Pengumpulan dan pengolahan informasi. 6. Kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya, A. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif saling memperkuat antar mata pelajaran. B. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkaya antar mata pelajaran. C. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. D. Kurikulum harus mengandung hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. E. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Kata kuncinya pendekatan saintifik. Apa sih pendekatan saintifik? Yaitu pendekatan suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Maka jawabannya adalah E. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati dan mengumpulkan informasi sampai mengomunikasikan. 7. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. B. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. C. Menetapkan norma ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. D. Menetapkan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. E. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Kata kuncinya strategi pembelajaran. Apa strategi pembelajaran? Adalah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Maka jawabannya adalah E. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. 8.
Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. B. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan dan kompetensi pengetahuan. C. Kompetensi spiritual dan kompetensi sikap. D. Kompetensi sikap sosial. E. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kata kuncinya adalah lingkup penilaian yang mencakup kompetensi. Ada beberapa kompetensi. Kita perhatikan lingkup penilaian Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang mencakup tentang penilaian itu terbagi menjadi 3. Yang satu, penilaian sikap, itu spiritual dan sosial. Kedua, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Maka jawabannya adalah B, keterampilan sikap, kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. 9. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian A. Pasca assessment, B. Post test, C. Pre-test, D. Authentic, E. Non-authentic. Kata kuncinya di sini adalah bentuk penilaian. Dalam penampilan sikap, penilaian autentik adalah penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan suatu masalah. Maka karena di sini adalah memperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas, maka jawabannya adalah D, yaitu penilaian autentik. 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau dunia industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Beragam dan terkontrol. B. Menyeluruh dan berkesinambungan. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Terpadu dan terpusat. E. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kata kuncinya yaitu pada pengembangan kurikulum yang mana melibatkan stakeholder di dalam kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Prinsip pengembangan kurikulum adalah, perhatikan, prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2. Tadi yang pertama prinsip umum yang sifatnya relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedang yang kedua prinsip khususnya yaitu dari segi tujuan pendidikan, pemilihan proses pembelajaran, pemilihan media dan alat belajar yang prinsip berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Maka jawabannya adalah B. Menyeluruh dan berkesinambungan. Kita lanjut. 11. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian tema sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Rubrik, B. Skala penilaian, C. Jurnal, D. Portofolio, E. Soal tes. Kata kuncinya adalah penilaian kompetensi sikap. Maka dalam instrumen tersebut yang digunakan adalah B. Skala penilaian. 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar. B. Memberikan tugas-tugas yang lebih sulit. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar. D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran. E. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan variasi. Kata kuncinya di sini adalah upaya merancang pengayaan. Maka jawabannya E. 13. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Latar belakang peserta didik, B. Post test, C. Pengayaan materi pelajaran, D. Refleksi, E. Pre-test. Kata kuncinya adalah
mengetahui kemampuan awal peserta didik? Maka jawabannya adalah pretest, karena pretest adalah tes yang dilakukan di awal pembelajaran. Maka jawabannya adalah E. 14. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Fenologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, menurut Howard Gardner adalah tersebut mempunyai kecerdasan: A. Kecerdasan kinetik, B. Kecerdasan spatial, C. Kecerdasan prastis, D. Kecerdasan matematikal, E. Kecerdasan linguistik. Kata kuncinya adalah kemampuan seorang anak menurut Howard Gardner. Ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. 1. Musikal. 2. Naturalisasi atau naturalis. 3. Linguistik. 4. Interpersonal. 5. Intrapersonal. 6. Visual spasial. 7. Logika matematika. 8. Kinestetik. 9. Moral. Maka jawabannya adalah E. Kecerdasan linguistik. Lanjut, nomor 16. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. B. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. C. Memberikan penilaian yang akurat. D. Menggunakan strategi pembelajaran. E. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Kata kuncinya prinsip pembelajaran yang sifatnya mendidik. Maka jawabannya A. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran kreatif. 16. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi menetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Kematangan siswa. D. Enrich. E. Reinforce. Kata kuncinya penyusunan kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain jawabannya A. Tantangan internal dan eksternal. 17. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Team teaching. B. Tugas kelompok. C. Cooperative learning. D. Direct teaching. E. Diskusi kelompok kecil. Kata kuncinya adalah guru memberikan tugas kepada tiap kelompok. Maka karakter dan strategi pembelajaran tersebut adalah B. Tugas kelompok. 18. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference, yang bukan merupakan tahap. Metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. E. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kata kuncinya adalah metode criterion reference.
dalam kesulitan belajar. Pembahasan ini mengenai tentang metode criterion reference adalah tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat tertentu, menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, atau membuat ranking atau tingkatan. Maka jawabannya adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. 18. Berikutnya 19. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Memperbanyak tugas-tugas interaktif. D. Proses penyampaian materi secara verbal. E. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. Kata kuncinya adalah strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan pada saat menyajikan bahan pelajaran guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru dengan siswa. Maka jawabannya adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. 20. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Cooperative learning. C. Learning by doing. D. Inductive learning. E. Inquiry learning. Kata kunci adalah konsep menyodorkan berbagai situasi untuk menyelidiki dan mencari jawaban. Kita bahas. Pengertian dari inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan. Maka jawabannya sudah jelas, yaitu E. Inquiry learning. 21. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media cetak. B. Media grafis. C. Media gambar. D. Media benda nyata. E. Media poster. Kata kuncinya perkembangan kognitif operasional konkret. Operasional konkret itu adalah pada anak usia 7 tahun, di mana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran, namun bagaimanapun juga dalam kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada situasi nyata. Maka jawabannya adalah E. Media benda nyata. 22. Pak Sutarjo merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didik. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat. B. Gender. C. Status sosial. D. Kultural. E. Etnik. Kata kuncinya pembelajaran menyanyi dan memilih lagu dari daerah asal peserta didik itu sendiri. Maka jawabannya jelas, yaitu D. Kultural. 23. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran.
D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang menarik. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Kata kuncinya adalah penerapan teori behavioristik. Apa kata kunci tersebut? Behavior itu adalah stimulus. Maka jawabannya sudah jelas, yaitu B. Memberikan stimulus kepada peserta didik. 24. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media: A. Gambar, B. Poster, C. Benda nyata, D. Cetak, E. Grafis. Kata kuncinya perkembangan kognitif pada peserta didik tingkat SD. Kata kuncinya yaitu konkret. Konkret adalah nyata. Maka jawabannya adalah C. Benda nyata. 25. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika laba perusahaan tinggi, maka karyawannya sejahtera. A. Jika karyawannya sejahtera, maka laba perusahaan tinggi. B. Jika karyawannya tidak sejahtera, maka laba perusahaan tidak tinggi. C. Jika laba perusahaan tinggi, maka karyawannya tidak sejahtera. D. Jika karyawannya tidak sejahtera, maka laba perusahaan tinggi. E. Jika laba perusahaan rendah, maka karyawannya sejahtera. Perhatikan di sini adalah ekuivalen. Kata kuncinya seperti ini. Jika laba perusahaan tinggi, ini kita buat P, ya. Maka karyawannya sejahtera, ini Q. Maka ekuivalennya yaitu ingkaran Q, maka ingkaran P. Kita balik di sini yaitu karyawannya sejahtera. Ya. Jika karyawannya tidak sejahtera, maka laba perusahaan tidak tinggi. Itu jawabannya. Maka jawabannya adalah B. Jika karyawannya tidak sejahtera, maka laba perusahaan tidak tinggi. 26. Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah: A. Jawaban ilmiah dari peserta didik. B. Banyaknya jawaban yang berkualitas. C. Banyaknya alternatif jawaban. D. Banyaknya jawaban tepat. E. Siapa peserta didik yang menjawab? Maka kata kuncinya yaitu kemampuan berpikir divergen. Ya, divergen itu adalah kreatif, memanfaatkan sebanyak mungkin ide. Maka jawabannya adalah C. Banyaknya alternatif jawaban. 27. Salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa: A. Memvalidasi hasil temuan. B. Membuktikan hasil temuan. C. Pernyataan atau identifikasi masalah. D. Pengolahan data. E. Pengumpulan data. Kata kuncinya kita perhatikan. Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis, maka ini merupakan sintak discovery learning. Sintak discovery learning ada 6. 1. Memberikan rangsangan. 2. Identifikasi masalah. 3. Mengumpulkan data. 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. 6. Menarik kesimpulan. Karena di sini membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis, maka jawabannya adalah B. Pembuktian hasil temuan. 28. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar: A. Konstruktivistik. B. Kognitivistik. C. Behavioristik. D. Rekonstruktivistik. E. Humanistik. Kata kuncinya perubahan tingkah laku pada individu yang mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Ada kata stimulus dan respon. Apa itu konstruktivistik? Yaitu membangun sendiri. Kognitivistik, perubahan persepsi dan pemahaman. Behavioristik, perubahan tingkah laku karena stimulus atau respon. Sedangkan humanistik itu memanusiakan manusia. Maka jawabannya, karena di sini adalah ada kata stimulus atau respon,
Dan pasti jawabannya adalah C, behavioristik. 29. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah: A. Membimbing peserta didik. B. Memberikan stimulus. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan. E. Memberikan kegiatan yang merangsang. Tadi kata kuncinya di sini adalah penerapan teori behavioristik. Sekali lagi, behavior itu adalah stimulus, maka jawabannya adalah B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. 30. Di antara argumen-argumen berikut yang abstrak adalah, perhatikan, kita buat kata kunci terlebih dahulu di sini. P1 yaitu jika P maka Q, ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua itu ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Kita cari di sini. Maka jawabannya yang tepat adalah D. Kita coba ya. Jika sepedaku rusak, ini P, maka saya diantar ke sekolah oleh ibu. Ini Q. Maka ini P, sedangkan ini Q. Ya. Itu pernyataan satu. Pernyataan kedua, ternyata saya tidak diantar ke sekolah oleh ibu. Maka ini ingkaran Q. Karena tadi premis satunya diantar oleh ibu, namun premis kedua tidak diantar oleh ibu. Maka lawan ya, Q, ingkaran Q. Sedangkan sini sepedaku rusak tadi P-nya. Maka jawabannya sepedaku tidak rusak. Nah, itu alasan mengapa jawabannya adalah D. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga lolos di ujian tahap 1 ini. Sekali lagi, belajar, dan belajar. Apabila bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, silakan di-share, like, subscribe, dan komentar. Sekali lagi, edukasi ucapan banyak terima kasih selama ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.